Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anis Senwaji, NRP 81 dari kelas K3 6C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang proposal tugas akhir saya. Nah, proposal tugas akhir saya mengambil judul Perancangan Sistem Proteksi Kebakaran berdasarkan analisis risiko kebakaran dengan menggunakan metode Fire Risk Assessment atau FRA pada area perusahaan terminal peti kemas. Untuk materinya, saya membawakan beberapa materi. Yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah, metode, dan diagram alir. Oke, kita masuk ke latar belakang. Latar belakang saya mengambil penelitian ini adalah pelabuhan bongkar muat ini memiliki peran yang sangat penting untuk perekonomian di Indonesia dalam pengiriman barang dan kargo curah. Nah, ini terjadi di dalam negeri maupun luar negeri. Untuk peningkatan produktivitas dalam operasi kapal dan bongkar muat ini memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan risiko yang akan terjadi. Jadi salah satu bahaya yang bisa merugikan itu adalah api. Api yang tidak terkendali yang berarti melampaui kemampuan dan keinginan manusia yang umumnya sangat merugikan. Pernah terjadi pada tahun 2019 insiden di ruangan pembakaran salah satu peralatan bongkar muat Harbor Mobile Crane (HMC) di Terminal X selama proses pemeliharaan dan di area bongkar muat itu berlangsung. Di area bongkar muat tempat menerima, mengirim, dan menyimpan kontainer. Di situ masih belum ada sistem perlindungan kebakaran. Nah, dengan melakukan identifikasi dan penilaian risiko untuk menentukan bahaya dan potensi risiko kebakaran di area pemuatan dan pembongkaran terminal kontainer, sehingga tindakan pencegahan tersebut dapat dilakukan terhadap bahaya tersebut. Untuk analisis penilaian risiko kebakaran dilakukan dengan metode Fire Risk Assessment atau FRA. Untuk rumusan masalah sendiri, saya memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana analisis risiko kebakaran dengan menggunakan Fire Risk Assessment atau FRA berdasarkan NFPA 551 tahun 2019 di area bongkar muat pada perusahaan peti kemas. Yang kedua adalah bagaimana rekomendasi dan perancangan sistem proteksi kebakaran di area bongkar muat berdasarkan NFPA 307 tahun 2021 pada perusahaan bongkar muat. Yang terakhir adalah bagaimana prosedur penghentian operasi dan penanganan saat terjadi keadaan darurat. Untuk tujuan ini sama seperti rumusan masalah ya, menganalisis risiko kebakaran dengan menggunakan FRA berdasarkan NFPA 551 tahun 2019 di area bongkar muat untuk memberikan rekomendasi dan perancangan sistem proteksi kebakaran di area bongkar muat berdasarkan NFPA 307 tahun 2021 untuk membuat prosedur penghentian operasi dan penanganan saat terjadi keadaan darurat di lingkungan kerja. Untuk manfaat sendiri bagi saya dapat menerapkan ilmu mengenai analisis risiko kebakaran di tempat kerja yang telah saya pelajari selama saya berkuliah, dan serta untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan penulis atau saya dalam merancang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang telah saya dapatkan dalam makul SPPK. Untuk perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan untuk perusahaan untuk melakukan perbaikan pada sistem proteksi kebakaran dan merencanakan perancangan sistem proteksi kebakaran yang sesuai standar, sehingga dapat mengurangi kerugian baik dari segi operasional, biaya, waktu, tentu saja dalam jangka yang panjang. Batasan masalah ada beberapa, yaitu yang pertama, analisa risiko ini dilakukan di area proses bongkar muat peti kemas. Analisis risiko ini menggunakan metode Fire Risk Assessment atau FRA berdasarkan NFPA 551 tahun 2019. Nah, hasil dari penelitian ini berupa rekomendasi perancangan instalasi sistem proteksi kebakaran berdasarkan NFPA 307 tahun 2021. Nah, perancangan hidran ini menggunakan software Pipe-Flow Expert untuk membuat prosedur penghentian, operasi, dan penanganan keadaan darurat. Lalu penelitian ini tidak membahas mengenai biaya perancangan instalasi sistem proteksi kebakaran. Penelitian ini juga tidak membahas mengenai pemeliharaan dan maintenance dari instalasi sistem proteksi kebakaran. Penelitian ini tidak membahas mengenai instalasi listrik dari perancangan instalasi sistem proteksi kebakaran. Seperti itu. Untuk metode yang saya gunakan adalah metode FRA. Di sini metode FRA memiliki 5 kategori ya, 5 kategori. Yang pertama adalah kualitatif,
di mana menggunakan likelihood dan konsekuensi secara kualitatif memiliki outputan yaitu pengelolaan hasil dan likelihood berbagai kebakaran serta bagaimana pengaruh dari berbagai perlindungan yang telah dibuat. Lalu yang kedua adalah semi-kuantitatif likelihood. Di sini adalah menggunakan likelihood secara kuantitatif dan konsekuensi secara kualitatif. Untuk outputannya yaitu penentuan frekuensi dari berbagai jenis kebakaran dan jenis perlindungannya. Nah, yang ketiga adalah semi-quantitative consequence. Di sini adalah menggunakan consequence secara kuantitatif dan likelihood secara kualitatif. Nah, kategori ketiga ini berbalik dengan kategori kedua. Untuk yang kalau di kategori kedua kan likelihood-nya secara kualitatif. Nah, di sini yang secara kuantitatif adalah konsekuensinya. Likelihood-nya malah kualitatif. Kalau yang di kategori kedua kan konsekuensinya kualitatif. Seperti itu. Tentu saja akan memiliki jenis outputan yang berbeda, yaitu penentuan simulasi kebakaran dengan representasi kualitatif. Lalu yang keempat ini adalah kategori kuantitatif, yaitu menggabungkan perkiraan kuantitatif antara likelihood dan consequence. Lalu memiliki jenis output yaitu penentuan kerugian, penentuan probabilitas di ruangan lain atau bangunan lain, perencanaan frekuensi dan korban jiwa, perencanaan frekuensi OR, penentuan likelihood, korban jiwa, kerusakan, properti, gangguan, penentuan individu atau penghuni bangunan. Lalu yang terakhir ini ada resiko cost benefit, yaitu penentuan biaya pendekatan alternatif untuk membatasi likelihood dan atau consequence. Tentu saja jenis outputannya adalah penentuan biaya untuk menentukan berapa biaya yang akan dicapai apabila kita membuat sistem proteksi kebakaran atau secara terbuka. Sebelum kita memilih kategori ini, kita harus menyatakan secara terbuka. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi misalnya jika tujuannya adalah untuk memberikan beberapa evaluasi awal risiko kebakaran untuk penyaringan, maka metode yang digunakan cukup metode kualitatif. Karena tidak terlalu menyeluruh. Nah, beda kalau ke hal yang lebih ekstrim. Jadi jika FRA ingin memberikan evaluasi definitif dari risiko kebakaran secara keseluruhan, maka metode kuantitatif akan sesuai. Maka menggunakan metode kuantitatif akan sesuai. Metode kuantitatif tertentu yang akan digunakan tergantung pada apakah hanya satu ukuran atau beberapa ukuran risiko yang harus dipertimbangkan, dan apakah biaya jadi bagian eksplisit dari FRA. Tentu saja memilih kategori ini tergantung kebutuhan yang dibutuhkan itu seperti apa. Jadi nggak sembarangan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah diagram alir penelitian. Pertama kita mulai, lalu kita melakukan identifikasi masalah. Di sini ada studi lapangan dan studi literatur. Studi lapangan yaitu kita harus tahu kondisi lapangan dari bongkar muat di perusahaan terminal peti kemas. Dan untuk studi literaturnya kita menggunakan NFPA 551 tahun 2019 dan NFPA 307 tahun 2021. Setelah itu kita merumuskan masalah dan penetapan tujuan untuk agar bisa melakukan pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini dibagi menjadi dua, data primer dan data sekunder. Nah, kebetulan data primer saya observasi lapangan dan wawancara, itu masuk kualitatif ya. Lalu untuk data sekunder saya yaitu kita membuat form HRDC dan mengetahui layout area bongkar muat. Lalu ada pengolahan data dengan menganalisis penilaian risiko kebakaran menggunakan variance assessment. Untuk itu selanjutnya adalah kita merancang instalasi proteksi kebakaran. Nah, untuk merancang ini kita mengacu pada standar NFPA 307. Kita cocokkan apakah sudah sesuai menurut standar atau belum. Kalau perancangan yang kita buat sudah sesuai, kita akan melakukan analisis hasil dari perancangan tersebut. Lalu kita membuat kesimpulan dan saran. Lalu selesai. Terima kasih. Mohon maaf apabila kurang sempurna, banyak salah dan katanya, karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.